Shalom, horas, menjua-jua, jua-jua, salam keselamatan. Kita bertemu dalam channel ini dalam rangka untuk menafsirkan, memahami, menghayati apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 3 Agustus tahun 2025 di jemaat-jemaat kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin memperluas persahabatan kita. Oleh karena itu kami ajak semua untuk mau membagikan video ini kepada siapapun dan mengajak mereka untuk mensubscribe sehingga jeripaya kita sedikit mensukacitakan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, ditentukan dari surat Paulus ke jemaat di Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca. Ini bagian dari penjelasan Paulus mengenai manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Berber atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Paulus sangat sering berbicara tentang manusia baru ini. Setiap orang Kristen yang percaya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan menjalankan hukum perintah Tuhan, dipandang oleh Paulus sudah manusia baru. Mengapa manusia baru sangat penting? Bagi Paulus, manusia non-Yahudi yang belum mengikut Kristus itu manusia lama. Orang Yahudi pun yang menolak Yesus Kristus
itu terhitung manusia lama. Orang beragama zaman sekarang pun yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan sebenarnya dan bahkan mengatakan kematian Tuhan Yesus di salib tidak ada, sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang mati di kayu salib, dibangkitkan dan naik ke surga. Itu adalah manusia lama, bukan manusia baru. Hanya orang-orang yang betul-betul mengetahui, menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak Allah itu yang mati di kayu salib dan bangkit lalu naik ke surga dan telah melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada umat manusia. Itulah manusia baru, bukan manusia lama lagi. Yang tidak mengenal itu manusia lama. Mengapa? Karena orang-orang yang menyembah berhala dari sejak ada berdosa sampai di zaman Tuhan Yesus benar-benar manusia lama. Ya. Penganut animisme, penyembah dewa-dewa Baal, dewa-dewa asing, penganut politisme, ya, penganut yang mendewakan manusia seperti Raja Mesir atau Firaun didewakan sebagai dewa Ra atau anak dewa Ra, dan banyak yang lain. Banyak para penyembah bigu, ya, yang kita sebut juga pil bigu, pameli bigu. Semuanya itu manusia lama. Orang Yahudi yang sangat monoteistik, fanatik luar biasa, menyembah Jehovah Elohim, Jehovah Ehad, tetapi menolak Tuhan Yesus Kristus. Mereka terhitung sebagai manusia lama. Orang yang mengenal, katanya mereka mengenal Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Nabi Isa, ya, yang lahir di bawah pohon kurma, dan sewaktu dia mau ditangkap di bukit Getsemane, di bukit Zaitun itu, dia menghilang. Lalu ya, Simon dari Kirene ditangkap. Kata mereka, atau bahkan ada yang mengatakan Judas Iskariot ditangkap dan kemudian disalibkan. Sedangkan Nabi Isa itu katanya naik ke surga, dan sampai sekarang dia terus di surga. Walaupun mereka percaya bahwa Nabi Isa itu di surga dan akan datang lagi menjadi hakim, menghakimi umat manusia. Mereka yang percaya demikian itu adalah manusia lama. Sehingga kita umat Kristiani yang sekarang juga harus mengkoreksi diri kita. Apakah kita terhitung manusia lama atau sudah memang terhitung manusia baru? Jadi kalau Tuhan Yesus tidak berarti bagi hidupnya,
ya, dia tetap manusia lama. Manusia baru adalah yang benar-benar mengakui, menghayati, mengamalkan bahwa Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu, domba Allah yang memikul dosa manusia, yang selalu Immanuel bersama kita, yang adalah Logos yang menjadi manusia, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang telah melakukan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia, dan manusia mendapatnya kalau memang itu disambut. Lalu Yesus Kristus itu telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah manusia baru. Lalu manusia baru yang demikian itu bekerja dengan sungguh-sungguh di dunia ini. Banyak orang yang manusia lama itu lebih saleh dari orang Kristen. Banyak. Mereka berpuasa, mereka beribadah, mereka ziarah-ziarah secara besar-besaran maupun kecil-kecilan. Mereka memantangkan makanan-makanan yang dibilang di dalam kitab Perjanjian Lama juga haram. Mereka sangat sopan-sopan bicara. Wajahnya penuh damai. Tetapi karena menyangkal arti Yesus dalam hidupnya, dia itu tetap masih manusia lama. Maka dari apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Kolose ini, kita harus belajar menjadi manusia baru. Paulus hanya memberikan sedikit ciri khas dari manusia baru itu. Dia ajak semua yang pengikut Yesus Kristus, yang setia, yang konsisten, mematikan segala hal-hal yang duniawi yang ada dalam dirinya. Ini yang duniawi. Ya. Arti yang duniawi adalah kebalikan daripada yang surgawi Kristiani lah ya. Yang ada di dalam diri manusia duniawi itu, yang beberapa sifatnya dikatakan Paulus di sini adalah perilaku yang berupa buah-buah kejatuhan ke dalam dosa. Dia katakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, ya. Dan semua itu sama dengan penyembahan berhala, bukan penyembahan kepada Tuhan. Ya, ada dewa, ada agama juga, agama Yunani dulu yang menghalalkan hawa nafsu kan. Bahkan ada sekarang penganut agama yang mengatakan bahwa seksual itu sangat luhur bagi mereka. Bahkan Tuhan katanya mau menyediakan bagi mereka 72 bidadari nanti, kalau bisa tahan nafsu di dunia ini. Padahal di dalam diri manusia baru tidak ada begitu. Sekarang ini berkembang seperti dikatakan Bapak Presiden, serakanomik dalam ilmu ekonomi. Baginya semuanya. Jadi hal-hal yang duniawi sangat menyenangkan itu memang untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi itu harus ditanggalkan.
Ada juga agama yang melegalkan secara halus percabulan. Dikatakan untuk mencegah percabulan, biarkanlah anggota kita itu beristri 2, 3, 4, sampai 7. Seperti nabi mereka. Sebenarnya memiliki 2 istri dalam waktu yang sama atau lebih sudah terhitung sebagai percabulan. Itu harus ditanggalkan. Makanya bukan hanya misionaris yang mengajar kita untuk monogami. Alkitab tegas juga, kita tidak meniru Abraham dan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab dikatakan banyak istrinya. Kenajisan, akatarsia katanya. Percabulan itu kan pornografi. Undang-undang pornografi ada di Indonesia ini, tapi tidak dijalankan. Karena apa? Mengatur agar perempuan-perempuan menutupi semua aura mereka, sehingga sulitlah dilakukan itu. Karena Tuhan memberikan, ya, Tuhan memberikan bagian-bagian daripada yang diciptakannya ini bisa dilihat orang lain, bukan hanya mata. Makanya orang Kristen memang ada yang harus menutupi kepala, tetapi sangat cantik menutupkan wajah, membuka wajah itu, ya, terbuka. Karena apa? Kita mengajarkan bahwa kamu adalah gambar Tuhan. Perempuan itu pun adalah gambar Tuhan, ya, rupa Tuhan. Kulihat di wajahmu bukan hanya rupa seorang raja, tetapi rupa Kristus. Nah, makanya kita tidak porno apabila para perempuan kita, ya, menampakkan wajahnya. Yang porno adalah menunjukkan bagian aura terlarangnya, bagian dadanya dan bagian tengah tubuhnya, kan kayak gitu. Yang porno artinya yang membuat orang tertarik untuk melakukan hubungan seksual yang jahat, yang tidak baik. Jadi kenajisan itu, akatarsia itu tidak bersih. Semua yang tidak bersih adalah najis. Tapi tangan kanan kita sama bersihnya dengan tangan kiri kita. Makanya dengan tangan kanan dan tangan kiri bisa makan. Karena Tuhan yang membersihkannya. Tidak seperti orang sana kita atau orang Batak kuno, ya, jangan pakai tangan kirimu karena itu mencebok katanya. Pekerjaan tangan kiri yang mencebok itu pun adalah pekerjaan baik, kan, dibersihkan dengan kotor. Memang yang kena kotoran itu akatarsia, tidak bersih, tidak tahir. Makanya semua dibersihkan, ya, dibersihkan. Pemikiran kotor pun tentang hal itu harus dibersihkan, ya. Hawa nafsu, memang Tuhan memberikan nafsu kepada kita, tapi kalau sudah dikatakan hawa nafsu, itu mau pelampiasan keinginan-keinginan dalam diri kita secara tidak baik. Ada nafsu membunuh, ada nafsu memperkosa, ada nafsu mengambil harta orang lain, ya, nafsu mengelilingi istri orang lain, nafsu mencuri ada. Itu dibuang. Buang aja. Pakai nafsu positif. Tak ada manusia yang tidak punya nafsu, harus punya nafsu. Tapi nafsunya nafsu positif, ya. Ada yang mengatakan taruh garam di depan rumahmu agar mengalir ke rumahmu itu arus positif, katanya. Enggak gitu. Hasbiliwigun itu, ya. Bandi garam kau biar kau diberkati, hasbiliwigun itu, ya. Ada nafsu-nafsu yang membuat aura dari jalan yang jelek masuk.
Ini nafsu jahat. Ya, ada nafsu baik memang. Sudah kita uraikan lah itu. Keserakahan. Apa itu keserakahan? Menurut orang tua dikatakan biasanya yang serakah itu adalah ponot katanya. Tahu ponot? Ya, saluran air yang tidak pernah, ya selagi masih ada air di hulu dihisap habis semua. Ya serakah itu. Tapi memang ponot agak positif itu karena dihabiskan airnya kan untuk pertanian dan lain-lain. Tapi di keserakahan ini sangat jelek. Ya. Sudah dia cukup, masih kurang cukup lagi. Sudah dia ambil semua, masih ikut pangkal-pangkalnya dimakan dia lagi. Jangan-jangan nanti uang koperasi kita dibuat begitu. Ada suntikan dana dari pusat terus dimakankan. Lalu semuanya dingat-ngat. Semua keserakahan seperti itu harus dibuang. Diganti dengan apa? Nanti sesudah perikop kita ini diberitahu Paulus itu sifat dari manusia baru kan kayak gitu. Semua perilaku seperti itu penyembahan berhala. Artinya perbuatan-perbuatan yang merusak penyembah dan merusak yang disembah. Mengapa? Kalau kita sembah batu kan rusak batu itu. Batu itu mau bicara, tak begitu fungsiku katanya. Jadi kalau ada yang menjilat-jilat batu dan dikatakan itu mau menghapus dosanya, penyembah berhala itu. Jangan diikuti-ikuti itu. Kan kayak gitu. Jadi karena banyak masih bergantung-gantung di batu jimat kan, dicium-ciumnya apalah itu penyembah berhala lah itu, ya pasti ya mendatangkan murka Tuhan, udah dijamin lah itu ya. Tuhan kita itu kan pencemburu, dia inginkan kita ini bulat-bulat betul-betul fokus menyembah dia aja, tak usah bercabang-cabang ke tempat yang lain, maka kasihnya akan melimpah kepada orang yang betul-betul menyembah dia. Jangan, dan dia pun tidak mau diberhalakan ya. Jangan diberhalakan Tuhan kita itu. Dia Tuhan yang hidup, yang bergaul dengan kita, bisa bercakap dengan kita, kita tahu dengar dia bicara dari roh kita dengan rohnya kan kayak gitu. Jadi harus dibuang itu. Semua yang aura negatif dalam diri kita. Ya, diganti dengan ya aura positif. Dampak-dampak daripada aura negatif itu dikatakan Paulus geram. Apalagi kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Itu memang percikan-percikan daripada tabiat manusia lama itu. Ya, kalau orang Batak sudah jadi Kristen lagi berkata-kata kotor di pasar dong. Apalagi jangan saling berdustai. Makanya kita sangat tidak suka melihat pedagang mangga di Parapat. Jadi kita jadi terhina oleh karena mereka dibilang mangganya sangat bagus, kilo 2 kilo, tapi yang sudah kita pilih yang bagus diganti lagi dengan yang busuk. Ya udah katanya. Saling berdustai itu. Lebih dikatakan ini bayarlah ini, bawa kalian tambah bayarannya gitu aja kan. Biar laku yang sudah agak usang itu kan kayak gitu. Terbuka aja. Karena orang ada yang tahu mengawetkan dari rumahnya kan. Ya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, marah itu bisa, tapi marahnya jangan mengajak orang berdosa. Geram itu bisa, tetapi geramnya jangan menjadi dendam untuk membunuh, tapi mengasihi. Kejahatan pasti tidak ada yang baik. Ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kata-kata kotor tidak membangun relasi kemanusiaan yang bagus, tetapi membangun sakit hati yang sangat melukai
kehidupan ini. Makanya itu harus dibuang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tanggalkan manusia lama, kata Paulus, dan kelakuannya. Ya. Jadi seperti kepompong, ya, ditanggalkanlah kulit lamanya itu agar dia menjadi kupu-kupu, kan kayak gitu. Seperti si pasing menjadi libur tahu, kan kayak gitu, itu dikatakan. Si tua menjadi libur biasa, kan kayak gitu, capung biasa. Jadi ada itu kan. Jadi dari hidup di air, hidup di udara, kan gitu. Harus hidup memang. Dan kalau sudah hidup di udara itu memakan hewan-hewan yang menyakiti manusia, kan kayak gitu. Nah, jadi ada metamorfosa, bahasa Latinnya transformasi. Jadi tentu saja manusia baru harus punya perangai perilaku yang sangat membangun kemanusiaan dan sangat memuliakan Tuhan. Ya, apa itu? Dan itu harus terus-menerus dipelihara. Tidak bisa alpa dalam pemeliharaan keberadaan manusia baru itu. Sedangkan semur sepatumu selalu kau pelihara, apalagi manusiamu yang baru, peliharalah agar senantiasa baru. Karena siapa yang dalam Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya. Dan kalau tidak dipelihara, usang itu nanti. Jadi harus diasah senantiasa. Sama seperti kita harus tiap pagi, sarapan, apa semua. Itu dalam rangka memelihara manusia baru kita. Makanya berdoalah waktu kau makan, berdoalah waktu kau tidur, berdoalah waktu mau bekerja. Hidupmu adalah doa untuk Tuhan, kan kayak gitu. Caranya terus menerus diperbaharui dan oleh pengetahuan yang benar tentang diri kita sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah, sehingga dunia melihat, ini betul-betul orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan sihaposan katanya, gitu ya. Jadi dengan sendirinya kan itu menjadi ukuran kita, ya, menjadi ukuran kita, bukan soal ras kita orang Batak, orang Jawa, orang Cina, orang artinya bukan itu lagi ukuran. Ukuran adalah kita sama-sama ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus, kan gitu. Jadi bukan ada orang Yunani, orang Yahudi, ya. Bisa saja ada memang marganya kita, ya, orang Nias pun tidak dibilang menghapus marganya, apalagi orang Batak. Harus ada dilekat dalam namanya. Kalau marganya dibuang, diragukan kebatakannya itu. Ya, jadi tapi itu semua, ya, bukan untuk menyangkal diri kita sebagai manusia baru. Harus kita perhatikan itu. Bisa orang Kristen bersunat sekarang, bisa, nggak apa-apa, ya. Ada memang 1 miliar lebih manusia sekarang ini semua bersunat, tapi sayang sekali tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Makanya mereka manusia lama. Kalau kau ingin bersunat sebagai tanda manusia baru, silahkan aja. Kalau kau ingin ditato di sinimu salib sebagai tanda manusia baru, silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi jangan rusaki. Jangan sampai rusak hakikatmu sebagai manusia baru, ya. Dan tidak ada orang barbar lagi, kata orang barbar kan yang dihadap itu orang skit pengembara yang kemana-mana, tidak yang lantung lah itu. Tidak ada lagi begitu. Semua punya tempat yang khusus, tempat yang istimewa di hadapan Tuhan, dan tidak boleh ada yang ditelantarkan. Semua tidak ada budak, tapi pelayan semua, ya. Tidak ada orang merdeka, tetapi betul-betul terikat dengan hukum semua. Kan kayak gitu. Itu hebatnya menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan apa yang dalam Kristus jangan sampai luntur dalam perjalanan waktu dan perjalanan pergumulan hidup. Kan kayak gitu. Kristus harus ada dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Makanya Paulus mengatakan, ya,
Seperti di lanjutan perikop ini, bacalah di rumah apa perilaku-perilaku daripada orang yang bermanusia baru itu. Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ya. Jangan dendam terhadap orang lain. Ampuni dosa umat manusia yang berdosa kepadamu, ya. Karena itu sudah dilakukan Kristus kepada kita. Jadi harus kita kenakan kasih, karena kasihlah yang bisa mengikat semua. Jangan organisasi, jangan aturan agama yang mengatur kita, tetapi kasih yang mengikat kita semua. Makanya kita mengasihi orang-orang dari semua sekte yang lain kok. Jangan ada yang membenci, jangan seperti orang mereka. Ada mazhab sini, mazhab ini, saling membenci, saling terus saling melarang untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Jangan begitu. Kita doakan semua dalam rangka mengikuti Yesus, kan kayak gitu. Jadi harus perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu. Jangan kata kotor lagi, kata Kristus lah. Ya. Sehingga hikmat mengajar, hikmat menegur, betul-betul berwibawa dari setiap orang percaya itu. Dan jangan lupa seperti katakan Paulus, nyanyikanlah mazmur, nyanyikan syukur, puji-pujian, nyanyikan nyanyian rohani, jangan hanya nyanyikan roh anak, ya. Dan kalau kamu melakukan sesuatu dalam perkataan dan perbuatan, ya, lakukan dalam nama Yesus Kristus. Jadi orang di sana selalu bismillah katanya, dalam nama Allah. Itu bahasa biasa di Timur Tengah, baik antara orang Kristen, ya. Jadi kita apa? Dalam nama Tuhan, ya kan? Jadi dalam nama Tuhan bahasa Indonesia, bagasan kuaran Tuhan Yesus Kristus. Daunok kumaun, kan kayak gitu, kan? Itulah. Jadi kalau perlu bahasa Ibrani ya Besem, Elohim, Yahweh Elohim, Elohim, kan kayak gitu. Dalam nama Tuhan Allah kita. Jadi bisa kalau perlu berbahasa asing, Besem Yahweh Elohim, atau Besem Adonai Elohim, atau Besem Adonai Elohim, kan kayak gitu. Kalau perlu berbahasa Yahudi. Tapi yang paling enak kan marhite guarmu Tuhan, selesai. Bagasan guarni Yesus, selesai. Jadi memang istilah mereka sudah sangat terkenal, itu istilah Arab itu bismillah, ya, dalam ada nama Allah. Kalau itu pun kau lakukan selaku orang beriman kepada Kristus, itu bahasa Arab, bukan bahasa mereka. Orang Kristen di Arab Saudi sana atau di Mesir sana melakukan itu juga. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, jadilah manusia baru di dalam Kristus, karena sangat indah itu. Penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Terima kasih ya Bapa dalam Yesus Kristus atas renungan yang sampai kepada kita, kepada kami. Dan mudah-mudahan itu mendorong kami menjadi pengikut-Mu yang semakin setia dan semakin baik di dunia ini. Demi kemuliaan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.